Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Sore ini kita akan kuliah ketiga, nutrasetikal, yaitu tentang nutrasetikal eh, untuk terapi diabetes. Ya, tentunya kita tahu diabetes itu karena kelebihan gula atau bahasa medisnya adalah hiperglikemia, disebabkan oleh gangguan dalam sekresi insulin dan atau peningkatan resistensi sel terhadap insulin. Jadi gangguan dalam eh, berikatan dengan insulinnya itu sendiri dan juga ada insulinnya tetapi dia resisten gitu ya. Ikatannya resisten jadi tidak mengikat gula pada insulin sehingga kadar gula dalam darah itu meningkat. Untuk kasus kronik, itu dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan organ dalam jangka panjang seperti mata, ginjal, sistem saraf, sistem vaskuler. Kemudian di sini juga ada patofisiologi diabetes yang berhubungan dengan insulin hormon yang disekresikan oleh sel-sel beta pada pankreas. Hormon ini mengatur kadar glukosa dalam darah sebagai energi utama. Akibatnya metabolisme insulin yang tidak normal pada penderita diabetes, sel-sel dan jaringan dalam darah tidak dapat memanfaatkan glukosa dari tubuh sehingga meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Jadi di darahnya itu banyak sekali kadar glukosa sehingga biasanya itu ada seperti pengentalan darah gitu ya. Karena dia banyak kadar glukosa di dalam darah. Kemudian tentunya dengan terapi pengobatan medis biasanya pakai seperti glimepirid ya, obat-obat gula gitu ya, metformin gitu. Tapi di sini kita akan membahas bagaimana dengan terapi juga dibarengi dengan nutrasetikalnya. Tentunya tujuan terapi adalah untuk mencapai dan mempertahankan kadar glukosa puasa yang optimal. Yang kedua adalah mencegah dan mengobati konsekuensi kronik dan komplikasi karena rendahnya kontrol gula darah selama bertahun-tahun. Jadi karena pasiennya ini atau penderitanya ini sangat tidak respect dengan mengontrol kadar gula dalam darah, sehingga tentunya ada konsekuensi penyakit yang lebih parah dari tahun ke tahun gitu ya. Selain mengkonsumsi bahan alam untuk mencegah diabetes atau penanganan pasien diabetes harus mengurangi konsumsi makanan seperti padi dan turunannya ya, gabah gitu ya, beras, ketan. Beras juga olahannya bukan hanya nasi tapi turunannya seperti lontong, tupat gitu ya, tepung. Tepung itu tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena, dan turunannya pati. Yang termasuk pati itu singkong, ubi, itu termasuk juga dalam karbohidrat. Kemudian susu dan turunannya. Turunannya apa Pak? Kalau susu itu susu ya turunannya kayak keju, yogurt, dan gula. Termasuk gula di sini juga gula pasir, gula merah, ada gula Jawa juga gitu ya. Gula eh, seperti pada makanan misalkan kecap jelas itu ada gulanya. Nah, saus-saus juga dilihat komposisinya di belakangnya itu pasti juga menggunakan gula gitu. Jadi gula dalam bentuk apapun itu seharusnya dihindari atau dikontrol penggunaannya. Pada tipe diabetes ini ada tipe 1 dan tipe 2 ya. Kenali tipe diabetes. Kemudian gejala klinis diabetesnya seperti apa dan diagnosisnya diabetes itu seperti apa. Dan biasanya kalau ada keparahan sampai itu tangannya atau kakinya diamputasi ya karena dia susah untuk pembekuan darah, tentunya dia akan mengalami jaringan dan atau organ yang membusuk gitu, jadi sehingga harus diamputasi. Ya ini ada tanaman Mamordica karantia ya. Ini sebagai
bisa dibilang sebagai sayur, bisa juga dibilang sebagai buah. Ya, banyak dibudidayakan di Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan telah lama digunakan dalam pengobatan masyarakat sebagai obat diabetes. Ya, ekstrak etanolnya terdiri dari campuran steroid dan pada penelitian dibuktikan lebih kuat daripada obat hipoglikemik atau untuk menurunkan kadar gula, obat oral seperti halnya tolbutamide. Kira-kira ada yang tahu ini Mamordika carantia? Pare, Pak. Pare ya, tanaman pare yang hijau. Ya, mengandung polipeptida P yang mirip dengan struktur insulin bovide. Bovide ini sapi. Kemudian yang keempat adalah penurunan gula darah disuntik seputan pada diabetes tipe 1. Terus ada juga pemberian melalui oral menunjukkan hasil yang memuaskan pada percobaan klinik terhadap pasien diabetes tipe 2. Ya, tentunya sediaan pare ini sudah dilaporkan penelitiannya pada pemberian sediaan melalui oral menunjukkan hasil yang memuaskan pada pasien yang diabetes tipe 2. Ya, ini juga pada jurnal nasional tahun 2019, ini teman saya juga yang meneliti, itu tanaman pare tadi dibahas bisa sebagai anti obat diabetes, tapi juga ada temuan baru yaitu efikasi dan keamanan kombinasi kapsul pare primaquine, jenis primaquine sebagai anti malaria pada pasien malaria falciparum tanpa komplikasi di RSUD Manokwari. Ya, ini teman saya langsung dari Manokwari, dia ke sana, dia penelitian untuk tesisnya, ternyata ada efikasinya dari pare ini. Ya, keberhasilan pengobatan pada subjek penelitian dinilai sesuai dengan pedoman World Health Organization WHO, yaitu respon klinis yang baik dan parasitologi yang menandainya. Kemudian aktivitas anti malaria kapsul pare diduga berkaitan dengan senyawa yang terkandung pada buah pare, Mamordika carantia, yaitu alkaloidnya. Ya, alkaloid senyawa utama untuk sebagai anti malaria. Senyawa alkaloid pada buah pare terbukti memiliki aktivitas anti malaria baik secara in vitro maupun secara in vivo. In vitro biasanya melalui cawan ya. In vivo itu dari bisa ke hewan coba, tikus atau mencit. Nah, ini pada jurnal yang sudah saya bagikan kemarin, itu terdapat aktivitas anti-plasmodium paling tinggi menggunakan Plasmodium falciparum strain 3D7. Ya, strain ini hanya sebagai kode aja. Dengan nilai ED 113,50 mg per kilogram berat badan. Sedangkan secara in vivo dengan nilai ED 50-nya ekstrak buah pare untuk dosis tunggal sebesar 76,04 mg per kilogram berat badan. Ini sebagai anti malaria pada mencit. Jadi diuji cobakan in vivo pada mencit. Ya, keamanan suatu obat merupakan salah satu syarat pengembangan bahan obat, yaitu dengan melihat efek samping yang ditimbulkan setelah subjek menerima pengobatan. Ya, faktor keamanan tentunya harus diperhatikan selain dari khasiat obat itu sendiri gitu ya. Efek samping yang dilaporkan dalam penelitian ini bersifat ringan serta mirip dengan tanda dan gejala khas malaria, yaitu sakit kepala 8%, diare 8%, sakit perutnya 20%. Yaitu tadi dari tanaman pare. Kita bersyukur di Indonesia banyak sekali tanaman pare, bisa kita lalap sebagai lalapan, kita rebus saja, kita makan, itu udah sangat baik untuk menjaga setidaknya untuk anti diabetes dari bahan alam. Yang kedua adalah biji kelabet. Ini senyawa aktifnya juga alkaloid trigonelin, yaitu asam nikotianat dan kumarin.
Pada uji in vivo adanya penurunan glukosa, glukagon, somatostatin, insulin, kolesterol total, dan gliserisida. Ya, ini sangat lengkap sekali ya untuk penurunan glukosa dan juga kolesterol total. Kolesterol total tuh jangan lupa itu ada LDL, HDL, seperti itu ya. Kemudian dosis 400 mg oral per hari. Adanya perbaikan kontrol gula darah, artinya dari yang gula darahnya angkanya tinggi itu bisa ke lebih normal atau menurun ke arah normal gitu ya. Efek samping penurunan atau hilangnya rasa manis dan pahit itu terpapar langsung pada lidah ya, tentunya obat-obat ini pun dari bahan, meskipun dari bahan alam itu juga ada efek sampingnya, itu penurunan lidah ya, rasa manis dan rasa pahit. Jadi sensitif lidahnya itu menurun. Ini udah ada yang pernah lihat belum biji kelabet ini seperti apa? Ya tentunya ini dari biji ya. Biasanya kita meneliti itu dari daun terlebih dahulu, karena kenapa digunakan daun? Karena di daun itu banyak ya jumlahnya ya. Kalau kita lihat gambar ini di daun banyak, jumlah daunnya banyak dibanding bijinya gitu. Di awalnya mungkin peneliti-peneliti ini meneliti dulu kandungan yang ada di dalam daun, kemudian kalau merasa kurang puas itu pasti ke tempat lainnya, maupun itu batang, kulit batang, akar, buah, bahkan biji dari buahnya itu sendiri. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Untuk nutraceutical terapi diabetes untuk penurunan gula darah. Ya tentunya di Indonesia terkait dengan penggunaan gula ya ini sangat sangat banyak gitu ya. Karena banyak kan makanan di Indonesia itu memiliki indeks glikemik yang tinggi. Ya tentunya dengan indeks glikemik yang tinggi juga bisa meningkatkan gula darah, meningkatkan kolesterol, lemak dalam darah gitu ya. Karena setelah glukosa tidak dipakai kan disimpan dalam bentuk lemak atau kolesterol. Seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya?